Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang agung dan mulia ini akan kita sampaikan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, keberkahan dengan ayat yang kita baca dan kita tadabburi ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surah Al-Isra ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, tegakkan olehmu yaitu salat. Salat sejak tergelincirnya matahari hingga gelap malam, dan bacaan al-fajr. Sesungguhnya bacaan al-fajr itu adalah disaksikan. Surah Al-Isra ayat ke-78. Dalam ayat ini ada kalimat aqim dari kata aqama, artinya tegakkan. Bukan hanya sekedar mengerjakan, bukan, tapi ketegakkan, yaitu salat itu. Kemudian ada kalimat liduluki syamsi, menegakkan salat pada waktu setelah tergelincirnya matahari. Ketika matahari tepat ada di atas kita kemudian menggelincir sedikit. Nah, setelah menggelincirnya matahari, itulah kita diperintahkan tegakkan salat pada waktu itu. Yang dimaksud liduluki syamsi yaitu adalah salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail, gelapnya malam, yaitu yang dimaksud salat maghrib dan isya. Sedangkan wa qur'anal fajr, bacaan al-fajr, yang dimaksud adalah salat subuh. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam ayat ini, tegakkan olehmu salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan tegakkan pula yaitu salat subuh. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa pelajaran dalam ayat ini? Pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menegakkan salat wajib yang 5 waktu.
baik itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Allah perintahkan aqimis sholah, tegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan. Di dalam ayat yang lain yang insya Allah banyak kita hafal, Allah pun berfirman, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab yang dimaksud Al-Quran. Yang mana ini kitab Al-Quran, di dalamnya tidak ada keraguan dan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua, dan mereka menegakkan sholat, bukan yaf'alunas shalah, mengerjakan, tapi kalimat yang dipakai adalah wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka atas bagian apa yang Allah rezekikan mereka menginfakkan. Ketika berbicara tentang sholat, menggunakan kalimat aqama, tegakkan itu sholat, bukan fa'ala, mengerjakan semata-mata. Ini pelajaran yang pertama. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan juga para ulama-ulama tafsir, apalagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud menegakkan sholat itu. Bahwa yang dimaksud tegaknya sholat yaitu adalah menjalankan, mengerjakan sholat dan menjaga. Bukan hanya mengerjakan, tapi plus harus menjaga. Apa yang harus dijaga? Waktunya tepat di awal waktu, dijaga. Termasuk toharohnya, kebersihannya. Termasuk hendaklah dijaga berdirinya, dijaga rukuknya, dijaga sujudnya, dijaga i'tidalnya, dijaga saat duduknya. Termasuk hendaklah dijaga akan bacaan-bacaannya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan, pun pula dijaga jamaahnya. Dan juga dijaga dzikir-dzikir ba'da sholatnya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, termasuk menegakkan sholat, yaitu adalah mengerjakan sholat, menjalankan sholat, dan ia hendaklah menjaga perilaku-perilaku setelah sholat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain bahwa aqimis sholah, tegakkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Sehingga orang yang dia sholatnya tegak, maka dengan tegaknya sholat itu dirinya mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi perbuatan fahsya wal munkar, keji dan kemungkaran. Ini makna menegakkan, yaitu akan sholat. Tegakkan sholat Allah perintahkan. Ini yang pertama dalam ayat ini. Kita ambil pelajaran. Adapun pelajaran berikutnya dari ayat aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Kemudian ditutup ayat ini, inna qur'anal fajr kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Sholat subuh itu disaksikan. Pelajaran yang kedua dari kalimat ini adalah menunjukkan bahwa ada keistimewaan tentang sholat subuh. Ada keutamaan tentang sholat subuh. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sholat subuh ini mashuda disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Dalam satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim
yaitu disaksikan oleh para malaikat. Baik malaikat siang maupun malaikat malam itu menyaksikan seorang hamba yang dia melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Artinya dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Diterangkan bahwa setiap diri manusia itu Allah utus, yaitu malaikat, untuk mengawasi dan mencatat semua yang dilakukan oleh diri manusia itu. Ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat shift siang, di waktu siang. Di waktu siang ini dimulai dari waktu setelah subuh sampai asar. Dan ada shift malam, yaitu dimulai sejak sholat asar sampai nanti subuh. Ada dua shift, ada dua malaikat siang dan malam. Semuanya menyaksikan seorang hamba apa yang mereka lakukan. Termasuk sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Ketika shift siang mereka berangkat naik ke atas lapor kepada Allah. Allah Maha Tahu bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa yang engkau lihat, apa yang engkau catat tentang hambaku ini? Maka malaikat ini menjawab, ya Allah, aku melihat dan aku mencatat saat aku datang si hamba ini sedang melaksanakan sholat, yaitu subuh. Dan saat aku hendak pergi meninggalkannya, aku catat bahwa dia pun sedang sholat, yaitu sholat asar. Adapun malaikat shift malam pun sama. Ketika dia menghadap Allah setelah subuh, lapor kepada Allah. Allah Maha Tahu bertanya, hai malaikat, apa yang engkau lihat dan engkau catat atas hamba ini? Maka malaikat berkata, ya Allah, saat aku datang kepadanya, maka aku lihat dan aku catat si hamba ini sedang sholat, yaitu sholat asar. Dan saat aku hendak tinggalkan, bahwa si hamba ini aku lihat dan aku catat bahwa dia sedang sholat pula, yaitu sholat subuh. Artinya sholat subuh ini ada satu keutamaan, ada satu keistimewaan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kita bertanya, apa manfaat dicatat itu? Apa manfaat disaksikan itu? Untuk apa saksi-saksi itu? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua amal kita dicatat oleh Allah. Dalam surah Yasin ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua amal manusia dicatat. Dan dalam surah Yasin pula ayat ke-65, bahwa ketika manusia menghadap Allah akan diminta pertanggungjawabannya dan semua akan diminta saksinya. Maka mulut yang hendak berbohong dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut mereka dikunci sehingga tidak bisa berbohong. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki pun menjadi saksi hal itu dengan sebab apa yang mereka lakukan. Semua menjadi saksi. Nah, dalam ayat ini malaikat menjadi saksi di hadapan Allah. Malaikat makhluk yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang dekat dengan Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dia menjadi saksi seorang hamba yang dia sholat berjamaah subuh. Ini satu saksi yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang mereka disaksikan dengan saksi yang baik dan dicatat oleh saksi dengan catatan yang baik. Mudah-mudahan dengan ayat ini menggugah kita di tahun baru Hijriah ini untuk senantiasa berusaha ada perubahan, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita mulai dari memperbaiki sholat kita. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim.